Perkenalkan, nama saya Yosep Kelvin Kalsensius Guru Bastian, NPM 03 2018 107471. Di sini saya akan menjelaskan ujian tengah semester distribusi sistem tenaga listrik. Yang pertama, dari sistem penyaluran tenaga listrik, telah kita ketahui bahwa ada beberapa bagian dalam penyaluran tenaga listrik. Yang pertama, pembangkit, yaitu di mana listrik itu dihasilkan. Yang kedua, saluran transmisi adalah sebagai media untuk menyalurkan energi listrik sampai ke gardu distribusi. Yang ketiga, gardu induk. Yang keempat, saluran distribusi. Yang kelima, gardu distribusi sebagai percabangan antara konsumen agar bisa dihasilkan energi listrik. Yang keenam adalah konsumen itu sendiri adalah sebagai pemakai. Berikutnya, distribusi sistem tenaga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang distribusi sistem tenaga. Merupakan bagian dari sistem tenaga listrik yang berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik sampai ke konsumen. Adapun fungsinya, telah kita ketahui bahwa fungsinya yang pertama sebagai pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat atau pelanggan, yaitu contohnya saja dari mesin pembangkit bisa sampai ke konsumen. Itu ada berbagai cara agar penyaluran tenaga listrik dapat berjalan. Yang kedua, merupakan sumber sistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan, karena satu daya pada pusat beban atau pelanggan dilayani langsung melalui jaringan distribusi. Kita lanjut yang ketiga, struktur jaringan distribusi. Yang pertama, pusat pembangkit tenaga listrik atau gardu induk. Terdapat dua metode yang digunakan dalam pendistribusian langsung dan tidak langsung. Yang pertama, pendistribusian langsung adalah berasal dari pembangkit tenaga listrik atau generator yang langsung disalurkan ke pelanggan menggunakan jaringan distribusi primer 20 kV dan jaringan distribusi sekunder 230/380 volt. Sistem distribusi tidak langsung adalah gardu induk yang berfungsi menurunkan tegangan dari jaringan transmisi yang dari mesin pembangkit itu akan menyalurkan tenaga listrik melalui jaringan distribusi primer, yaitu 20 kV, sebagai agar bisa konsumen dapat memakai. Yang berikut, jaringan distribusi primer adalah jaringan penyalur tenaga listrik dari pusat pembangkit kepada sub-sub jaringan tenaga listrik, yaitu semacam gardu induk, gardu distribusi. Yang ketiga, gardu pembagi atau gardu distribusi merupakan salah satu komponen yang berfungsi untuk menurunkan tegangan trafo step down dari tegangan menengah 20 kV menjadi tegangan rendah 230/380 volt. Jadi gardu pembagi atau gardu distribusi sendiri itu adalah hasil dari jaringan transmisi dari pembangkit, kan belum diturunkan tegangannya sampai ke jaringan distribusi agar konsumen bisa memakai. Trafo step down harus diturunkan supaya konsumen tersebut bisa memakai jaringan listrik. Yang berikutnya, jaringan distribusi sekunder adalah jaringan penyalur tenaga listrik dari gardu pembagi atau gardu distribusi kepada pelanggan hingga sampai alat ukur meter, yaitu dari pembagi distribusi. Jadi ada saluran udara tegangan rendah, yaitu agar dapat konsumen bisa memakai dari gardu pembagi tadi yang sudah diturunkan tegangannya menjadi 230/380 volt sampai ke alat ukur meter yang kita biasa sebut APP, alat pembatas dan pengukur, yang biasa kalau konsumen menyebutnya itu meter, kWh meter. Yang berikutnya, konfigurasi. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa konfigurasi jaringan listrik. Yang pertama, sistem radial merupakan sistem sederhana yang paling murah dan mempunyai kelemahan, di mana
di saat ada trouble atau maintenance, maka seluruh pelanggan yang dilayani sistem ini akan padam. Jadinya ibarat katanya jika satu mati ya semuanya ikut mati, atau dengan kata lain di saat ada trouble atau maintenance maka seluruh pelanggan yang dilayani akan semuanya semua listriknya akan padam. Di sini ada sedikit gambar tentang konfigurasi jaringan radial tadi. Yang berikutnya sistem ring atau loop, sistem upgrade dari sistem radial, di mana pada ujung dipasang PMT apabila terdapat trouble atau maintenance, maka suatu beban akan disampai jadi jalur lainnya. Kelemahannya adalah biaya yang mahal. Jadi jika ada suatu sistem yang trouble atau maintenance, tidak menyebabkan jalur lain yang akan mati, akan padam. Yang berikutnya sistem spindle. Ini merupakan kumpulan dari ring loop di mana penambahan penyulang ekspres. Fungsi dari penyulang ini adalah menambah efisiensi dari penyaluran listrik dan mengatasi drop tegangan. Berikut gambarnya di bagian bawah, konfigurasi jaringan spindle. Yang berikutnya sistem mesh, sistem terbaik di mana suatu jaringan akan disuplai oleh beberapa gardu induk. Ini difungsikan menjaga kualitas daya disuplai dan menjaga kontinuitas suatu sistem. Berikut gambarnya. Yang terakhir, pembebanan distribusi sistem tenaga. Yang pertama kita ketahui beban resistif. Beban resistif ini adalah tegangan dan arus sejajar 90 derajat dan daya masuk sama dengan daya keluar, contohnya lampu dan lain sebagainya. Yang berikut beban kapasitif, di mana arus drop terhadap tegangan, contohnya panel kapasitor dan lain-lain. Yang berikut beban induktif, di mana tegangan drop terhadap arus, contohnya motor listrik. Kurva beban listrik diartikan sebagai grafik yang menginformasikan penggunaan beban listrik di suatu daerah, bisa tahunan, bulanan, hingga mingguan. Beban puncak ialah titik di mana penggunaan listrik berada pada penggunaan maksimum di suatu daerah. Biasanya terjadi di jam 7 pagi sampai jam 10 pagi dan jam 4 sore sampai jam 10 malam. Mengapa pada jam ini? Karena suatu konsumen atau suatu rumah tangga itu menggunakan listrik itu yang paling banyak bisa sampai jam 7 sampai jam 10, karena contohnya saja jam 7 itu kalau di pagi hari biasanya digunakan untuk menyetrika pakaian atau mencuci pakaian, dan juga sama pada jam 4 sore sampai jam 10 malam, di mana suatu keluarga itu habis pulang kerja bisa memakai jaringan listrik itu sendiri. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kalimat yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.